Halo warga, kembali lagi di Ngegas, Ngeritik Negara bareng Kontras. Kali ini kita akan ngebahas soal Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa. Apa yang akan Kontras kritik dari Perpol Pam Swakarsa? Ya, hadirnya kembali istilah dan fungsi Pam Swakarsa itu ada beberapa catatan bagi Kontras. Yang pertama, itu menunjukkan ada niat untuk mengembalikan situasinya itu ke masa lalu, yakni di tahun 98. Ketika Pam Swakarsa itu hadir untuk berhadapan langsung dengan mahasiswa untuk mengamankan sidang istimewa MPR saat itu. Ada yang pakai bambu runcing, ada yang bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Mahasiswa harus berhadapan dengan kelompok yang berasal dari berbagai isu, itu berhadapan langsung dengan mahasiswa di sana. Dan itu sangat berbahaya sekali ketika itu kembali dihadirkan di 20-an tahun lebih pasca reformasi. Kemudian ada isu apa lagi dari Perpol Pam Swakarsa? Yang paling berbahaya di situasi hari ini ialah keberadaan Pam Swakarsa itu dilegitimasi dengan kebijakan. Berbeda dengan 98. Mungkin memang ketika tidak ada legitimasi dari kebijakan tersebut, posisinya bisa lebih berbahaya. Tapi keberbahayaan hari ini ditutupi sama yang namanya kebijakan, dibungkus dengan kebijakan gitu. Dan ada beberapa pasal memang di Perpol Nomor 4 Tahun 2020 itu yang cukup potensi Pam Swakarsa digunakan untuk kepentingan lain selain menjaga keamanan lingkungan sebagaimana yang dimaksud sama Kapolri atau jajarannya dalam beberapa pernyataan di media. Ya, jadi keberadaan Pam Swakarsa hari ini tidaklah relevan di tengah pertama situasi negara masih bergelut sama pandemi. Yang kedua, lebih ke arah bukan mau menertibkan keamanan lingkungan, tapi kayak mau membangkitkan ketakutan-ketakutan yang ada di benak publik mengenai kerja-kerja Pam Swakarsa pada tahun 98 seperti berhadapan dengan mahasiswa atau berhadapan dengan publik untuk isu-isu kritis lainnya. Emang pasal-pasal apa aja yang bermasalah di Perpol Pam Swakarsa? Ya, mengenai pasal-pasal itu bisa dilihat juga dari pengertian. Pengertian mengenai Pam Swakarsa itu sudah ada sejak tahun 97, juga ada di Undang-Undang Polri juga, yang mana bunyi pasalnya itu sama dengan Pam Swakarsa, pengertian Pam Swakarsa yang ada di Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini. Dan kalau mau dilihat secara letter-let, itu konsekuensinya kita hanya akan melihat baik-baik saja. Tapi peristiwa menunjukkan di masa lalu Pam Swakarsa dengan pengertian yang sama di tahun 98 saat itu berhadapan dengan mahasiswa dan selalu menimbulkan korban. Kemudian pasal 3 ayat 4 yang berbunyi soal Pam Swakarsa berasal dari peranata sosial seperti pecalang di Bali, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat, siswa Bayangkara serta mahasiswa Bayangkara juga menimbulkan situasi yang abu-abu dan situasi yang terlalu detail. Abu-abu peranata sosial, misalkan ormas-ormas bisa masuk juga ke dalam definisi ini, yang mana di tahun 98 lagi-lagi itu ada kecenderungan berbagai macam ormas untuk bergabung ke dalam Pam Swakarsa. Dan hasilnya kita bisa lihat pasca Pam Swakarsa sudah tidak efektif lagi di tahun 98, ormas-ormas itu bergerak sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Perilaku intoleran lah dan tindakan sewenang-wenang itu selalu dimunculkan oleh ormas-ormas tersebut. Selain itu, perihal detail dari keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat yang ada juga cukup berbahaya, seolah-olah memang kelompok-kelompok tersebut disasar secara khusus pecalang di Bali, siswa Bayangkara. Berikutnya ada pasal 33 yang berbunyi tentang Kepala Polri mengawasi dan mengendalikan anggota Satpam lewat Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat, Korps Bina Masyarakat, dan Badan Pemeliharaan Keamanan. Nah, pasal ini berpotensi sekali untuk polisi bisa mengatur Satpam sebagaimana keinginannya polisi, yang mana itu bisa berdampak di luar kewenangan Satpam itu sendiri, karena bunyi pasal ini spesifik mengawasi dan mengendalikan anggota Satpam. Yang berikutnya pasal 39 yang berisikan tentang tugas dari ketua Satkamling itu ialah ada di poin F,
melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya. Nah, Satkamling ini memang sudah ada sebelum peraturan Polri ini ada. Gitu. Jadi mereka memang biasa melakukan pengawasan di lingkungannya tersebut, gitu, tanpa harus ada laporan ke polisi. Nah, di pasal ini dia tidak menjelaskan apa yang harus dikoordinasikan. Apakah kegiatan arisan ibu-ibu harus dikoordinasikan juga? Atau kegiatan sholawatan? Atau kegiatan 17-an? Atau kegiatan yang sifatnya hanya kumpul keluarga harus dikoordinasikan juga dengan polisi? Apakah penting? Tidak. Perpol Pam Swakarsa ini bukannya emang mau ngatur soal satpam, siskamling, dan seragam-seragamnya, Van? Ya, jadi satpam itu sebetulnya punya masalah di kesejahteraan, yang mana tidak ada jenjang karir yang jelas, juga perihal kesejahteraan masih di taraf UMP sampai kapanpun ia menjadi satpam. Selebihnya kewenangannya diatur sesuai peraturan internal di sebuah perusahaan di mana tempat satpam itu bekerja. Nah, sejatinya Perpol itu harusnya mengatur itu saja, gitu. Jadi tidak secara spesifik tidak secara luas soal Pam Swakarsa, juga tidak terlalu dalam mengenai seragam. Nah, mengenai seragam ini bukan hal yang urgent untuk menyamakan warna dari anggota satpam juga anggota Polri agar warnanya sama-sama coklat, walaupun dalam beberapa keterangan gradasi warna coklat di seragam barunya satpam kelak itu 10% lebih redup. Lah, kalau misalkan dihitung gradasinya, berarti sekarang ada 3 lembaga yang warnanya coklat. Kita ke depan akan sulit membedakan mana polisi, mana satpam, mana petugas pramuka, penggalang, pembina, pemula. Emang apa sih bahayanya kalau satpam, siskamling akhirnya dikontrol sama kepolisian lewat Perpol Pam Swakarsa ini? Bahayanya adalah pengerahan kekuatan. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada di tingkat grassroots itu bisa dikumpulkan dan dikendalikan oleh satu institusi, yaitu Polri. Nah, potensi pengerahan kekuatan ini digunakan untuk berbagai macam hal, misalkan penjagaan pilkada yang pernah terjadi di 2013. Contoh satu komando dari atas juga itu kelihatan juga yang pernah terjadi di 98 gitu. Dengan satu komando hasil rapat Pam Swakarsa dibentuk dan itu ditugaskan mengamankan sidang dengan membawa senjata tajam. Potensi-potensi seperti itulah yang berbahaya ke depannya ketika Pam Swakarsa ini ke depan legal dan resmi bisa bergerak atas satu kendali dari perintah seseorang. Lebih jauh lagi, ini akan muncul gesekan-gesekan horizontal yang bisa timbul di ranah publik gitu. Terlebih lagi, muncul juga kelompok-kelompok vigilante sebagaimana peristiwa atau pengalaman yang di masa lampau itu telah mengajarkan. Muncul kelompok-kelompok intoleran di isu agama, terus juga ada yang berkaitan dengan SARA dan lain sebagainya. Itu ada potensi muncul jika Pam Swakarsa ini hadir ke depannya. Jadi kita sebagai warga harus ngapain ya lihat Perpol Pam Swakarsa ini? Pertama, suarakan penolakan kalian, gunakan medium-medium yang ada untuk terus menolak keberadaan Pam Swakarsa ini, karena potensi sekali kalian jika diam akan diganggu ke depannya oleh dampak dari Pam Swakarsa ini. Jadi terus suarakan penolakan kalian terhadap keberadaan Pam Swakarsa, terlepas isu-isu yang digoreng oleh pihak yang berwajib itu di luar isu-isu yang tadi sudah kita obrolin bersama. Gitu.